Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun saja kalian berada, saya ucapkan selamat datang di channel konsultasi dan solusi korban pinjol. Gimana kabarnya kalian ya? Semoga selalu diberi kelancaran rezeki dan dimudahkan semua urusan kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk video kali ini saya tidak akan membahas banyak. Saya hanya ingin membahas pertanyaan dari member ya di grup KSKP, mana sangat menarik perhatian saya. Jadi saya akan mencoba membahasnya di sini ya. Jadi pertanyaannya, suamiku mendaftar di aplikasi pinjol yang mungkin ilegal, artinya dia tidak tahu kalau aplikasi ini ilegal atau legal ya. Dia sudah mendaftar ya, kemudian memasukkan data-data ke aplikasi. Nah, tapi belum diklik persetujuannya, langsung keluar kembali, tidak melanjutkan pengajuan gitu. Tiba-tiba seminggu kemudian ada tagihan dan teror dari DC ya. Itu suaminya kaget ya, panik karena mendapat teror dari DC dan kaget tiba-tiba ada tagihan dari aplikasi ini gitu. Kemudian si suami ini mentransfer sejumlah uang ke DC-nya gitu. Jadi begini, memang ini modus yang dipakai oleh aplikasi ya. Jadi mereka modus baru yang dipakai di aplikasi ini. Jadi mereka tanpa melakukan persetujuan atau calon debitur ini tanpa mengeklik pengajuan, mereka sudah langsung main transfer saja gitu ya. Mereka langsung main ACC gitu. Jadi si debitur ini, calon debitur ini tidak tahu apakah aplikasinya ini atau pengajuannya ini disetujui atau tidak. Kan mereka langsung keluar, kembali lagi menunggu notifikasinya dari SMS atau dari pemberitahuan dari aplikasi. Tidak ada, mereka tidak memberitahu, entah itu di ACC atau tidak. Tahu-tahu mereka langsung ada tagihan, memunculkan tagihan di aplikasinya gitu. Dan juga tiba-tiba ada orang yang menagih ya, mengatasnamakan debt collector ya, menagih gitu untuk membayar tagihan di aplikasi ini ya. Jadi jika memang kalian merasa tidak mengisi tidak melakukan pengajuan, jika menghadapi seperti itu ya, sebaiknya kalian jangan tanggapi, abaikan saja, biarkan saja mereka menagih dan sebagainya atau mengancam apa saja, biarkan saja ya, tidak perlu dibayarkan, tidak perlu panik. Menghadapi pinjol ini tidak boleh panik ya. Kita harus tenang ya, gunakan akal pikiran logika kita ya. Jadi mungkin si suami ini baru pertama kali, atau orang ini baru pertama kali ya, belum pernah sama sekali tahu seluk-beluk pinjol. Jadi kemungkinan panik ya, sehingga begitu mendapat teror dari DC langsung mentransfer uang. Nah ini sebenarnya rawan penipuan gitu. Mereka bisa tahu kalau kita itu takut atau panik. Jadi hati-hati, mereka akan memanfaatkan situasi seperti ini ya. Jadi bisa saja mereka meminta transfer tapi tidak masuk ke rekening aplikasi. Artinya mentransfer ke rekening pribadi DC ini bisa jadi berbentuk nanti dikasih virtual account atas namanya si debitur, tapi
itu bukan asli rekening virtual akunnya pemilik atau debitur itu, tapi itu hanya akun palsu dari DC ini, sehingga nanti begitu si korban ini mentransfer uang ke akun itu, dan DC kemudian mengambilnya mentransfer lagi ke rekening pribadinya DC, seperti itu. Jadi ini modus baru ya, modus baru aplikasi. Mereka sengaja begini, jadi tanpa melakukan persetujuan mereka langsung main transfer ya. Tentu saja mereka itu melihat skor kreditnya, artinya data nasabah ini masih bagus atau tidak. Jika mereka melihat yang sudah gagal bayar apa segala macam bermasalah, mereka tidak akan meng-ACC atau mentransfer gitu. Tapi jika skor kredit calon debitur ini, calon nasabah ini bagus, nah mereka akan menjadikan ini calon korban, seperti itu. Jadi saya harapkan kalian bisa berhati-hati untuk memilih aplikasi pinjaman online. Saya tidak menganjurkan kalian untuk meminjam ya, atau mengajukan di aplikasi pinjaman online. Tapi jika memang terpaksa, ajukanlah ke aplikasi yang ilegal atau yang resmi ya, di bawah pengawasan OJK, seperti Kredit Pintar, Kredivo gitu ya, atau Aku Laku ya. Jadi mereka resmi, artinya masih ada perlindungan hukum buat nasabah-nasabahnya jika diperlakukan tidak baik, seperti itu. Jadi buat member KSKP ya, saya harapkan kalian kuatkan lagi mentalnya, sering-sering membaca postingan ya, sering-sering bertanya, jangan malu. Oke, baik, saya kira cukup sampai di sini saja video ini, pembahasan ini. Mungkin di lain waktu nanti kita akan bahas lagi yang masalah-masalah pinjol yang ini, karena saya beberapa minggu ini tidak upload video karena saya memang sakit ya kemarin. Jadi ini video mulai lagi bikin video. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Saya harapkan dengan sedikit pencerahan ini kalian akan terbantu atau termotivasi dan akan tahu gitu ya, siapapun juga, bukan hanya untuk grup KSKP tapi untuk semua ya yang belum tahu atau yang kepingin tahu masalah pinjaman online. Baik, sampai di sini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.